이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, kenalkan saya Lorenzi Andraha, mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara pengajaran atau dalam tanda kutip micro teaching dengan pembahasan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Oleh karena itu, jangan skip video ini dan tonton terus ya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kabarnya baik semua. Nah, ada yang tidak hadir? Oke, ada. Nanti sekretaris tolong catat ya yang tidak hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau sampaikan dulu bahwa materi kita pada hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak yang tahu arti teks persuasif? Ada yang tahu? Oke, silakan Angel, silakan tolong sampaikan apa itu teks persuasif. Ya, benar sekali. Teks persuasif adalah teks yang berisi tentang pengaruh dan ajakan dari seseorang yang disampaikan secara tulis. Mengapa secara tulis? Karena yang kita bahas adalah teks persuasif, artinya dalam bentuk tulisan. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita ada dua. Kita bedah satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai struktur teks persuasif. Nah, struktur teks persuasif ada 4. Apa saja yang keempat itu? Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga ajakan, yang keempat penegasan ulang. Nah, namanya saja pengenalan isu, artinya seorang penulis menjelaskan secara singkat tentang isu atau rumor yang sedang dia bahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Dalam menulis teks persuasif itu tidak asal-asalan loh, tapi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya, berita yang disampaikan bukan berita hoax. Yang ketiga, ajakan. Nah, dalam teks persuasif, penulis harus mampu mempengaruhi dan mengajak para pembaca agar mampu memahami isu yang dibahas. Yang keempat, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah bagian akhir dari teks persuasif. Artinya, penulis harus mampu menegaskan dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca tentang isu yang sedang dibahas, sehingga para pembaca tidak bertanya-tanya tentang isu yang dibahas, bagaimana cara menanganinya, dan apa yang dilakukan. Nah, itu terkait dengan struktur teks persuasif. Kita beralih pada materi yang kedua, yaitu materi mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif ini terdiri dari 2 bagian loh. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja argumentatif. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini digunakan agar mendapatkan respon dari pembaca atau dari penulis. Nah, contohnya memprihatinkan, memperhatikan, mengungkapkan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kata kerja mental. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks persuasif yang kedua adalah menggunakan kata kerja argumentatif. Misalnya seperti apa? Sebab itu, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Nah, itu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Setelah Ibu jelaskan, Ibu mau tanya, ada yang masih belum paham mengenai materi kita pada hari ini? Kalau ada, silakan unjuk tangan. Ada yang nggak paham? Oke, jangan malu-malu ya. Semuanya harus berani, harus mampu menyampaikan gagasan, pendapat. Nah, Ibu tidak hanya ingin pertanyaan, tapi berikan kritik juga. Atau kamu ada saran, atau kalian ada saran, tolong disampaikan. Mungkin ada yang sudah pernah membahas mengenai teks persuasif ini. Nah, kalau kalian sudah pernah bahas, tolong mari kita sharing bersama-sama. Nah, itu ada Budi tuh. Oke Budi, ada yang ingin kamu tanyakan? Silakan. Nah, oke, pertanyaannya, apakah teks persuasif itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu mau jelaskan seperti ini. Apakah Budi pernah ditawari produk oleh seseorang? Oke, pernah. Nah, tentunya ketika orang itu atau Bapak itu menawarkan produk, tentunya dia memberikan semua hal-hal yang berkaitan dengan produk itu, tetapi hanya yang bagus.
Maksudnya hanya hal-hal baik. Nah, tujuannya apa? Agar pembeli atau orang tersebut dapat membeli produk yang sedang dia tawarkan. Makanya dia hanya mengungkapkan hal-hal yang baik. Padahal sebenarnya di setiap produk itu pasti ada kelemahannya. Tapi seorang penjual tidak akan menceritakan keburukan dari produknya. Dia hanya akan menceritakan hal-hal baik saja. Nah, seperti itulah contoh teks persuasif. Namun dalam bentuk lisan. Artinya kita diajak sebaik mungkin agar kita itu tertarik dengan sesuatu, baik itu benda, isu, rumor, gosip, dan sebagainya. Nah, oke Budi, apakah kamu paham penjelasan Ibu? Iya, paham. Terima kasih Budi. Ada yang lain? Oke, Sinta, apa yang mau Sinta sampaikan terkait dengan materi kita pada hari ini? Silakan Sinta. Oke, terima kasih untuk saran dan kritiknya. Kedepannya kita akan belajar mengenai cara pembuatan teks persuasif. Nanti Ibu akan bawakan media pembelajaran yang paling bagus untuk kalian agar kita juga tidak bosan dengan model pembelajaran yang seperti ini. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi atau masih ada yang bertanya, silakan. Kalau masih ada yang bertanya boleh. Masih ada? Masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada yang mau memberikan kritik? Saran? Ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bentuk kelompok nih. Nah, tapi kelompoknya Ibu yang bagi supaya semuanya adil. Nah, oke anak-anak yang saya sebutkan nanti namanya, silakan bentuk kelompok masing-masing. Budi dan Sinta satu kelompok, Angel dan Roy satu kelompok, Ricky dan Roni satu kelompok. Jadi semuanya ada 3 kelompok ya. Ada 6 orang. Nah, nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan atau Ibu akan bagikan kertasnya pada kalian. Oke? Oke, nah setelah kita membahas tugas kelompok, Ibu juga mau memberikan saran dan kritik terkait dengan hasil kerja keras kalian pada hari ini. Sebelumnya dulu Ibu mengapresiasi kalian sangat fokus, kalian tidak ribut, kalian berdiskusi dengan baik, kalian bekerja sama dengan baik, dan Ibu harapkan itu tetap terjaga sampai nantinya kalian akan lulus dari sekolah ini. Ingat anak-anak, kerjasama itu sangat penting dalam memulai pekerjaan karena kita adalah makhluk sosial dan kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk itu tetap bangun kerjasama yang baik dengan sesama teman. Baik itu dengan Bapak Ibu guru dan juga orang lain yang ada di sekolah ini. Oke, kita kembali ke materi kita. Tadi Ibu sudah kasih tugas dan kalian sudah mengerjakan. Ibu jempolin, tugas kalian bagus-bagus dan kalian juga sudah mulai paham. Nah, karena itu, karena kalian sudah paham, Ibu mau ngasih tugas pribadi, tapi mengerjakannya bukan di sini, namun di rumah. Nah, kita kumpul di pertemuan selanjutnya dan Ibu harapkan dari kalian ini tidak ada yang bekerja sama dalam tugas, karena ini adalah tugas apa? Benar, ini tugas pribadi. Artinya kalau tugas pribadi maka jawabannya tidak boleh apa? Tidak boleh sama. Paham semuanya? Paham. Terima kasih. Nah, Ibu mau sampaikan kalau pembelajaran kita sudah kita cukupkan pada hari ini. Kesimpulannya dari materi kita pada hari ini bahwa teks persuasif itu adalah teks yang tidak asing. Artinya kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam rumah pun kita sering temui itu teks persuasif baik dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa strukturnya ada 4. Yang pertama apa? Ada yang bisa beritahu Ibu apa itu tadi struktur teks persuasif yang terdiri dari 4 bagian? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, Angel lagi. Silakan Angel. Apa? Yang pertama. Oke, pengenalan isu. Yang kedua apa? Rangkaian argumen. Yang ketiga, ajakan-ajakan. Benar sekali. Dan yang terakhir apa Angel? Penegasan ulang. Nah, oke, semuanya paham kan yang Ibu jelaskan dari awal? Oke, kalau paham mengapa cuma Angel yang bisa jawab? Ibu harapkan semuanya tadi bisa jawab, bisa menjawab secara bersama-sama. Nah, karena cuma Angel yang menyampaikan, maka yang lainnya juga harus bisa ya. Ayo kita sebutkan secara bersama-sama. Apa itu 4 struktur teks persuasif? Oke, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga apa? Ajakan. Yang keempat,
penegasan ulang. Oke, berikan tepuk tangan. Kalian pintar-pintar, the best. Tapi masih ada satu lagi loh materinya, yaitu kaidah kebahasaan teks persuasif. Tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar. Saya kurang tahu kalau kalian masih paham nih. Masih paham? Masih. Oke, kalau gitu kita tes. Siapa yang bisa menjelaskan? Maaf, bukan menjelaskan. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu kaidah kebahasaan teks persuasif? Ada? Benny. Maaf, bukan Benny, Roy. Silakan Roy, apa itu? Dua tadi, dua yang sudah Ibu jelaskan. Apa yang pertama? Menggunakan kata kerja argumentatif. Lalu yang kedua? Menggunakan kata kerja mental. Itu benar sekali. Bikin tepuk tangan untuk Roy. Nah, masih belum berakhir ya. Ibu mau tanya lagi nih. Apa contoh kata kerja mental dan apa contoh kata kerja argumentatif? Ada yang bisa jawab? Diki, ayo Diki. Diki bisa? Bisa, ayo coba. Yang pertama apa? Memprihatinkan. Oke, ada lagi? Oh, yang ingat cuma itu. Nggak apa-apa. Lain kali harus lebih perhatian lagi. Maaf, bukan perhatian, tapi harus lebih memperhatikan lagi ya. Supaya apa Benny? Maaf, supaya apa Diki? Supaya paham. Nah, yang kedua, contoh kata kerja argumentatif apa? Ada yang tahu? Unjuk tangan. Loh, nggak ada yang tahu. Kalian belum dengar tadi? Kan Ibu sudah jelaskan tadi kalau kata kerja argumentatif itu contohnya apa? Karena. Contohnya adalah karena. Oke, kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Kalian juga sudah paham dan Ibu apresiasikan kelompok yang sudah bekerja keras pada hari ini. Nah, berikan dulu tepuk tangan untuk teman-temanmu yang sudah berani tampil pada hari ini. Nah, Ibu harapkan ke depannya kalian akan tetap seperti ini, tetap kompak, tetap saling menjaga rasa kebersamaan, jangan bertengkar, dan intinya yang paling apa itu, kalian harus mampu bersaing, tapi bersaing secara sehat tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, karena sudah selesai, maka kita sudahi. Mari kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Angel mau pimpin doa. Oke, silakan Angel. Mari kita berdoa. Oke, yang lainnya tenang ya. Oke, silakan Angel. Amin. Nah, kita akan akhiri. Bahkan kita pun mau mengakhiri. Hati-hati kalau sampai di rumah. Hati-hati di jalan. Dan tetap jaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa ketemu. Dan jangan lupa tugasnya ya. Semuanya harus siap. Kalau nggak siap, Ibu akan hukum loh ya. Nah, demikian contoh pengajaran atau dalam tanda kutip tadi micro teaching mengenai materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Semoga para pendengar dan para penonton bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa tonton kembali, share, komen, dan like video ini. Dah.